Cek 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 cek. Cek cek satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqrirun bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mari kita mulai dengan bersyukur kepada Allah atas semua takdir yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu mari kita ikhtiarkan, susah, senang, bahagia ataupun sedih, banyak duit ataupun bokeh, kita ikhtiarkan untuk mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, dengan izin Allah saya diperjalankan kembali ke musola At-Taubah. Ya, alhamdulillah juga Allah sembuhkan saya setelah sakit 5 hari masuk ICU ya Pak. 2 hari di kamar rawat, alhamdulillah Allah sembuhkan. 95% sudah pulih, tinggal 5% aja. Mohon doanya karena 5%-nya ini harus fisioterapi Pak. Saya alhamdulillah belum pernah sakit Pak ya. Belum pernah sakit, belum pernah masuk rumah sakit kecuali jenguk. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah sekarang kemarin ngerasain sakit agak berat ya. 5 hari di ICU karena pecah pembuluh darah di batang otak. Ya. Ternyata secara historis saya punya darah tinggi. Hari itu berkegiatan berlebihan Pak. Ya, darah tinggi, main bola, pecah pembuluh darah. Ya, salah satu kegiatan berlebihan kan main bola ya Pak. Udah darah tinggi, main bola. Tapi alhamdulillah semuanya Allah mudahkan. Gangguan yang terjadi hanya di pernafasan dan itu hanya terjadi 7 hari. Setelah 7 hari alhamdulillah sampai hari ini normal insya Allah. Cuma saya nggak boleh naik pesawat dulu, jadi umroh batal ke Surabaya naik kereta, yang nggak boleh naik pesawat 3 bulan. Insya Allah nanti setelah Desember check up, kalau sudah normal baru boleh naik pesawat lagi. Alhamdulillah. Tapi sekali lagi segala sesuatu kalau dihadapi dengan iman ternyata terbukti bahwa segalanya mudah dan segalanya tidak melebihi dari kemampuan kita ya Pak. Awalnya masuk, ini saya sedikit cerita Pak ya, ini tahadus bin nikmah. Tahadus bin nikmah sebagai bukti rezeki syukur kepada Allah ya Pak. Begitu masuk ICU di kepala saya cuma satu, saya pengen bawa murattal Quran. Ya Pak, begitu masuk ICU sudah kepikiran tuh pengen bawa murattal Quran. Mau ngomong sama istri, minta dibawakan speaker Quran. Ternyata Pak di ICU sudah ada. Ini bukan rumah sakit Islam ya Pak. Ini rumah sakit umum yang murattal Qurannya bukan dari speakernya gedung, dari ada tab yang digeletakin di pojok ruangan Pak, suaranya dari situ. Jadi alhamdulillah 5 hari di ICU, murojaah dari situ aja Pak, muter aja, alhamdulillah. Sehingga enggak bengang-bengong kemana-mana ya Pak, alhamdulillah. Dan itu rezeki yang luar biasa menurut saya. Yang kedua, banyak jamaah datang Pak. Umumnya jamaah datang tuh bawa kue, bawa buah. Iya Pak, itu kan kalau nengok begitu bawa kue, bawa buah, bawa amplop gitu. Ada jamaah bawa air zam-zam Pak. Air zam-zam 2 galon. Saya bilang ini nggak umum nih saya dikasih air zam-zam 2 galon. Besoknya tes darah. Setelah tes darah ternyata darah saya asam dan obat terbaik air zam-zam. Coba ya Pak.
sakitnya baru dicek besok, obatnya udah datang duluan sehari sebelumnya. Luar biasa. Makanya hari ini materinya insya Allah bagaimana kita dapat kemudahan hidup. Modalnya iman ya. Jadi mau sakit, mau sehat, mau punya uang, mau bokeh, responlah dengan iman. Akan ada 7 manfaat yang akan didapat kalau kita hari ini hidup diusahakan selalu direspon dengan iman. Ada 7 ya. Sebagaimana doa kita ya Pak, doa kita itu kan doa sapu jagat ya. Masih ingat Pak doa sapu jagat apa Pak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini kalau diperhatikan Pak, ini kan urutan Pak. Ya Allah, berikanlah aku kehidupan di dunia yang baik. Setelah dapat dunia baik baru minta akhirat yang baik. Setelah dapat akhirat yang baik baru minta dihindarkan dari api neraka Pak. Jadi ini adalah urutan. Kita nggak mungkin dapat akhirat baik kalau dunianya nggak baik, betul nggak Pak? Betul nggak? Kita nggak mungkin terhindar dari api neraka kalau akhiratnya tidak baik. Jadi kalau mau dapat akhirat yang baik, maka harus dapat dunia yang baik tuh. Karena nggak mungkin nyampe ke akhirat kalau nggak pernah lewat dunia, betul nggak? Oh, makhluk yang nggak pernah masuk ke dunia nggak akan pernah nyampe ke akhirat Pak. Karena apa? Untuk mengejar akhirat perlu dunia. Dalil pertama mana? Dalil pertama surat 28 ayat 77 ya. Surat 28 ayat 77 tuh ini nggak ada yang mau baca. Ya, surat 28 ayat 77 surat wa bataqi fi ma taqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. 28 ayat 77 surat Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah padamu. Tapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, kata Allah, wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Kejarlah akhirat dengan apa yang Allah kasih di dunia ya Pak. Jadi punya dunia, ngejar dunia itu untuk modal ngejar akhirat. Lah kalau nggak punya apa-apa di dunia bagaimana Pak? Mau ngejar surga modal sedekah lewat jalur pintu sedekah, berarti harus punya uang Pak, betul nggak? Ngejar akhirat lewat pintu ilmu, berarti harus pinter, ya Pak, betul nggak? Terima kasih banyak. Berarti harus belajar, harus tahu ilmunya, harus punya caranya untuk menyampaikan. Ya. Nah kalau kita punya ilmu tapi nggak bisa ngomong, bisa nggak Pak ngejar akhirat lewat pintu ilmu? Kalau bisa ngomong tapi nggak ada ilmunya, bisa Pak ngejar akhirat? Ya kan? Ibu-ibu mau ngejar akhirat lewat pintu taat kepada suami, lah taat kepada suami gampang atau susah Bu kira-kira? Iya, kalau suaminya ganteng Pak, ganteng, romantis, banyak duitnya, ya kayaknya ibu-ibu gampang taatnya Pak ya. Nah ini udah nggak ganteng, nggak kaya, nggak romantis gitu. Coba suruh taat, kayaknya susah bener ya Pak. Ya kan? Jadi ngejar akhirat itu lewat dunia, makanya kita harus mengejar dunia. Dan Allah bilang kan, dan jangan lupakan bagianmu di dunia, tetap harus dinikmati Pak. Makanya tensi saya turun itu setelah saya bilang begini sama Allah. 3 hari Pak tensi saya 180 di ICU, tidak turun-turun Pak. Padahal obat paling bagus katanya udah masuk ke badan saya, enggak turun-turun. Begitu menjelang maghrib saya bilang sama Allah, ya Allah, saya terima takdirmu dengan ridho, saya jalani dengan ikhlas, semoga jadi penggugur dosa. Itu Pak dari 180 turun terus 135, luar biasa. Begitu kita bilang saya nikmati ya Allah, sakit ini saya nikmati dengan ikhlas. Pak, kita nikmatin jangan punya duit doang ya Pak ya. Iya.
Jangan lupa nikmatin bagianmu di dunia. Bagian di dunia itu kan bukan enak terus ya Pak. Nggak mungkin enak terus Pak. Bisa jadi nggak enak. Nggak mungkin sehat terus. Bisa jadi sakit. Nggak mungkin banyak duit terus. Bisa jadi bokeh. Yang dinikmati yang mana? Semua. Punya duit dinikmati, nggak punya duit ya nikmati loh Pak. Itulah bagian dari hidup. Ya, sehat nikmati, sakit ya diterima juga. Masa sehat diterima, sakit ditolak, kan nggak mungkin Pak. Ya. Jadi nikmati walatan sana si baka minad dunia. Maka nikmati bagianmu di dunia. Apapun bagiannya dinikmati. Inilah modal kita kejar akhirat. Nah sekarang bagaimana mendapatkan dunia yang baik? Nah ini kuncinya kan Pak. Dunia yang baik, bagaimana caranya? Pertama, Allah bilang di surat Al-Baqarah ayat 286. Saya yakin mayoritas hafal sama ayat ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban melebihi dari kemampuannya. Setuju ya Pak? Tapi banyak orang yang depresi tuh Pak. Bahkan banyak yang bunuh diri. Ya Pak? Katanya, kata Allah, Allah tidak akan memberikan beban melebihi dari kemampuannya. Tapi kenyataannya banyak yang depresi bahkan bunuh diri. Bagaimana Pak mengkorelasikannya? Saya pernah ditanya begitu Pak di pengajian, rame pengajiannya. Lalu ada orang yang bilang, Ustaz ini ayat nggak cocok. Kata Allah tidak akan memberikan beban melebihi dari kemampuannya. Kenyataannya banyak yang bunuh diri. Jawabnya gimana Pak? Nah, kurang iman iya. Kalau nggak pakai dalil bingung, nanti dia nggak terima Pak. Tuh. Padahal jawabannya ada di Quran Pak. Semua jawaban ada di Quran. Kalau Bapak mau dapat hidup ujian tidak melebihi dari kemampuannya, baca surat 7 ayat 42. Jawabannya ada di sini. Surat 7 ayat 42. Ya. Lemot ya Pak. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalam. Surat 7 ayat 42, walladzina amanu wa amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang hidup dengan iman dan selalu beramal soleh, kata Allah, kami tidak akan berikan beban melebihi dari kemampuannya. Jadi syaratnya kalau mau hidup tidak dapat ujian melebihi dari kemampuannya, syaratnya apa berarti Pak? Iman dan amal soleh. Kalau hidup pakai logika terus stres Pak. Stres. Bayangkan Pak, duit tabungan nggak punya, ya Pak. Sakit keras masuk ICU. Berapa duit kira-kira tuh Pak? Kalau dipikirin pakai logika, stres apa enggak? Tapi Masya Allah Pak, pertolongan Allah datang. Kantor istri saya bilang dibayarin sama kantor, tenang. Jamaah ada yang telepon istri saya Pak, oh pindahin suami ibu ke Siloam, saya bayarin semuanya. Coba Pak, nggak minta, nggak ngajuin pinjaman, dijamin semuanya Pak. Dari rumah sakit Teguh Murni saya pindah ke rumah sakit PON Pak. Sudah boleh pulang, iseng bukannya pulang malah pindah ke rumah sakit PON. Ya Pak, sampai rumah sakit PON saya lapor lagi tuh sama jamaah yang tadi bilang tuh, ada apa-apa lapor ya Ustaz. Dia tahu saya pindah ke PON, dia telepon lagi saya, Ustaz jangan pakai BPJS ya kalau ada BPJS. Kenapa emangnya Pak? Saya transfer 100 juta. Transfer Pak ke rekening saya 100 juta buat biaya di rumah sakit PON. Tuh rekening saya kaget kayaknya Pak. Biasanya cuma 1 juta 2 juta, ada 100 juta, stres kayaknya tuh rekening Pak. Ya Pak. Istri saya bengong Pak, ya Allah begini ya caranya. Dijamin Allah Pak. Makanya ujian saya kemarin tidak melebihi dari kemampuan. Allah datangkan pertolongannya luar biasa.
Ternyata di rumah sakit pun saya udah sembuh, disuruh pulang. Dokternya bilang ini, udah sembuh minta dirawat gitu. Enggak Pak, pulangin Pak duitnya, pulangin. Ya, akadnya kan buat berobat. Saya bilang Pak tidak dirawat, ya pulangin Pak duitnya Pak, daripada dihisap gitu ya. Ya, tapi yang jelas ada orang yang transfer 100 juta meskipun tidak dipakai, tenang nggak Pak hati kita Pak? Tenang Pak. Bukti Allah tidak akan memberikan ujian melebihi dari kemampuannya. Makanya hari ini mulailah kita belajar merespon segala sesuatu dengan iman. Ya Pak, ketemu macet jangan direspon dengan emosi. Kalau direspon pakai emosi kan marah Pak, direspon dengan logika kan marah. Macet melulu nih, kapan sih? Ya, responlah dengan iman. Yang bikin macet kan Allah. Kalau Allah bisa bikin macet, berarti Allah bisa bikin lancar. Betul nggak Pak? Mau berangkat kerja, udah jalan setengah jam, baru ingat handphone ketinggalan Pak. Kalau direspon dengan logika, kesel nggak kira-kira Pak? Apalagi harus balik lagi Pak, 30 menit jauh nggak itu Pak? Kesel nggak kira-kira Pak? Respon dengan iman Pak. Yang bikin HP ketinggalan kan Allah ya. Berarti Allah punya rencana nih sama saya nih. Sudahlah terima saja, betul nggak Pak? Mulailah hari ini respon segala sesuatu dengan iman. Kata Allah, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Tidak akan kami berikan beban melebihi dari kemampuannya. Itu jaminan Pak. Ya, jaminan nomor 1 kalau hidup dengan iman tidak akan dikasih ujian melebihi dari kemampuannya. Yang kedua sekarang, apa yang didapat kalau hidup selalu direspon dengan iman? Ya, ada di surat Al-Kahfi, surat 18, ayat 88. Silakan. Dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Nah, tepat. Orang yang hidup dengan iman dan selalu beramal soleh, kata Allah, sanaqulu lahu fi amrina yusra. Akan kami sampaikan, akan kami berikan urusan yang gampang-gampang Pak. Ya, kalau tadi tidak melebihi dari kemampuannya, kalau ini dikasih urusannya yang gampang-gampang. Sanaqulu lahu fi amrina. Amrina itu urusan-urusan Pak. Perintah-perintah, masalah-masalah, yusra yang gampang-gampang. Jadi ini jaminan dari Allah. Kalau kita hidup dengan iman, dijamin urusannya urusan yang gampang-gampang aja. Gampang semuanya Pak. Ya, mau murotal Quran, udah ada murotalnya. Butuh air zam-zam, sudah datang air zamnya. Ya Pak, berobat, butuh duitnya, sudah ada orang transfer 100 juta. Gampang nggak Pak urusan jadinya Pak? Gampang banget Pak. Dan saya ini Pak ya, dari 2017 belajar agama, 2020 mulai diperintahkan untuk dakwah, 2022 mulai kuliah lagi sampai hari ini Pak. Ya, itu saya tidak didukung oleh keluarga ya Pak. Mau keluarga saya, keluarga istri saya tidak didukung. Ya, mereka tetap berharap saya jadi pengusaha, jadi bisnismen. Katanya nggak bisa kaya kalau jadi ustadz. Ya Pak. Tapi setelah saya sakit Pak, setelah saya sakit, ternyata dibuka tuh pemandangannya sama Allah Pak. Keluarga istri saya terbelalak Pak. Saya di ICU, tidak boleh dijenguk, tapi rumah sakit yang nengok ke saya penuh. Ruang tunggu ICU penuh Pak, dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Berbondong-bondong orang mau nengok saya. Sampai security-nya bingung, ini yang sakit siapa? Ustadznya nggak terkenal, tapi rame Pak yang nengok Pak. Keluarga istri saya bingung Pak, setiap hari terima buah, setiap hari terima kue Pak. Setiap hari terima transferan Pak. Bu, buat ustadz ya, Bu, buat ustadz ya. Makanya istri saya senyumnya sumringah Pak ya. Karena saya di ICU 5 hari nggak tahu apa-apa. Ya,
Ternyata di luar ribut, ada yang berantem, pengen nengok, Pak. Nggak boleh masuk, berantem sama security. Ada teman saya dari Jogja, Pak, bisa masuk ke ICU 3 menit. Ada orang yang datang, dia bilang, kenapa dia bisa masuk, saya nggak boleh. Berantem Pak di luar, Pak. Rebutan pengen ketemu saya. Saya tetap nggak tahu ya Pak, saya cuma diceritain. Tapi ini jadi berkah. Kenapa? Meleklah keluarga saya, meleklah keluarga istri saya, Pak. Sekarang makanya hari ini didukung ya. Bahkan Pak, ini harusnya saya disupirin, cuma saya diem-diem aja. Kasihan Pak, jam 3 udah harus di rumah saya, takut dia ngantuk. Tadi malam saya baru selesai jam 9, jam 10 ya. Jam 10 baru sampai rumah. Jam 3 sudah harus bangun lagi, sudah siap-siap berangkat. Kasihan, dia tidur jam berapa? Makanya saya diam-diam aja. Istri saya begitu saya mau berangkat, loh kok nggak bilang? Kasihan Pak, beneran Pak. Kalau nggak biasa, tepar Pak ya. Jam 3 udah bangun, jam 10 baru pulang. Kalau nggak biasa, nggak mampu Pak. Ya, jadi betul-betul buat saya sakit itu caranya Allah memudahkan urusan saya, terutama ke keluarga istri dan ke keluarga saya. Tuh, yang hari ini, yang dulu tidak didukung, sekarang coba kakak ipar manggilnya, gimana Ustaz, kabarnya Ustaz, kakak ipar loh Pak. Coba Pak, itu kemudahan nggak Pak buat saya Pak? Betul nggak? Ya kan? Ini bukan cerita enak-enaknya, memang saya ngerasain sendiri. Bukti kata Allah, sanaqulu lahu fi amrina yusra. Kami akan kasih urusannya yang gampang-gampang aja. Tuh. Saya nggak perlu menjelaskan apa-apa, sekarang terbelalak. Istri saya langsung ngomong begini, ayah doain ya bunda biar bunda bisa pantas jadi istrinya Ustadz. Coba Pak, dulunya nggak pernah ngaku-ngaku istri Ustadz Pak. Hari ini mau dengan bangganya dia bilang, mudah-mudahan Allah pantaskan ya jadi istri Ustadz. Senang nggak Pak dengarnya Pak? Ya, tapi saya tetap pengen jadi pengusaha juga ya Pak. Ya karena saya berpikir saya harus punya bisnis buat menghidupi kehidupan saya, gitu. Ya, ini yang kedua. Kalau kita hidup dengan iman, maka akan diberikan urusan yang gampang-gampang saja. Ya Pak. Yang ketiga sekarang, kata Allah di surat 10 ayat 103. Summa nunazzilu rusuluna walladzina amanu kadzalik haqqan alaina nunjil mu'minin. Surat 10 ayat 103. Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Ya. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Nah, kata Allah kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami, dan yang kedua yang diselamatkan siapa? Orang beriman. Nah, jadi yang diselamatkan dua, rasul dan orang beriman. Kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Demikianlah menjadi kewajiban Allah menyelamatkan orang beriman. Jadi kalau kita orang beriman Pak, Allah wajib gak nyelamatin kita? Wajib Pak. Tuh. Ini jaminan dari Allah Pak. Makanya jangan khawatir, hidup dengan iman sudah 3 dapat itu Pak. Ujiannya tidak lebih dari kemampuannya, urusannya gampang-gampang, dijamin ditolong Allah Pak. Siapa yang gak butuh pertolongan Allah sekarang? Semua butuh enggak? Semua punya urusan enggak Pak? Semua punya masalah enggak? Butuh ditolong apa enggak? Modalnya iman Pak. Haqqan alaina nunjil mu'minin. Mulailah hari ini belajar merespon segala sesuatu pakai iman. Jangan melulu pakai akal, apalagi pakai hawa nafsu. Hari ini kan mayoritas orang merespon dengan hawa nafsu Pak. Enggak punya duit, hawa nafsu yang marah, ngomel. Ya Pak. Mendung aja, hujan aja, yang keluar hawa nafsu. Ya Pak, kemarin saya naik motor neduh. Ada orang berhenti naik motor neduh juga di sebelah saya. Langsung ngomel-ngomel, hujan dulu ya, repot jadinya di jalan ini. Wah, coba. Bayangkan Pak, hujan itu adalah waktu mustajabnya doa. Pada saat hujan, dia ngomong, hujan dulu, repot hidupnya saya di jalan jadi repot. Repot beneran gak Pak kira-kira Pak? Dikabulkan gak tuh omongannya dia tuh Pak? Mustajabnya doa ngomong begitu.
Beda kalau saya Bapak, begitu hujan, alhamdulillah, Allahumma shayyiban nafi'an, selesai. Pak. Dan nggak merasa susah. Saya bilang saya nggak pernah merasa susah dengan hujan, biasa aja. Ngisi kajian Pak di Ciledug, naik motor, ngisi kajian tiba-tiba hujan deras. Kata yang punya rumah, Ustadz motornya taruh sini aja, saya pulangnya saya anterin. Dianterin Pak tanpa harus minta. Dianterin sampai rumah hujannya berhenti. Ya. Motornya gimana? Motornya dianterin ke rumah Pak, coba. Beres semua urusan Pak. Nggak perlu balik lagi, saya duduk turun tidur. Ustadz motor dianterin ya, parkir depan rumah. Selesai Pak, beres. Sayanya tidur, motor udah balik, pulang nggak kehujanan, nggak minta tolong lagi Pak ya. Kan beda ya Pak, kalau minta tolong Pak anterin saya pulang, kan beda ya Pak, dibanding dengan Ustadz pulangnya saya anterin, beda nggak Pak? Beda. Ya, ini janji dari Allah Pak, pasti ditolong. Ya, makanya hari ini belajarlah, dimulai merespon kehidupan dengan iman. Ini baru 3. Yang keempat, surat 3 ayat 139. Surat Ali Imran ayat 139. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula sedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, kata Allah, wala tahinu wala tahzanu, jangan sedih, jangan lemah, jangan minder, ya. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kamu derajatnya paling tinggi jika kamu beriman, jika kamu orang beriman. Orang beriman itu derajatnya paling tinggi, Pak. Jangan khawatir, jangan minder. Saya kemarin ngisi kajian di Wali Kota Jakarta Timur, Suku Dinas Pendidikan 1 Jakarta Timur, yang datang sekda, kepala suku badan, orang-orang pejabat semua Pak. Tetap saya nggak mau minder Pak. Meskipun saya naik motor, mereka naik mobil Pak. Duduk saya. Ya. Tetap dimuliakan tuh kepala suku badan, langsung begitu sambutan dia bilang, ini abang saya, guru saya, saudara saya Pak. Dimuliakan nggak Pak sama dia Pak? Ya tuh. Saya nggak minta dihormati, saya nggak gila hormat, tapi Allah yang jamin Pak, wa antumul a'launa, kamu derajatnya paling tinggi in kuntum mu'minin. Makanya saya isi kajian dimanapun saya nggak ada mindernya Pak. Ngisi kajian di sebuah perusahaan besar, grup besar, ya, nggak minder, saya santai aja. Di sebuah pemerintahan, wali kotanya datang, wali kotanya minta nomor HP saya, saya tahu buat apa ya. Makanya kalau di Jakarta Timur Pak, semua kegiatan pembinaan ASN tuh mintanya saya terus, udah 4 kali gitu. Mereka bilang setahun ada 5 kali pembinaan, dari 5 kali udah 4 saya ngisi Pak. Berarti dalam 1 tahun anggaran 4 udah saya ambil loh, tinggal 1 lagi. Coba. Allah yang tinggikan derajat kita, jangan khawatir. Makanya jangan minder jadi orang beriman. Ya, banyak orang yang minder jadi orang beriman Pak. Ya, begitu datang duduknya di belakang aja, ketakutan gitu, minder. Saya kadang-kadang suka miris Pak, ngelihat orang Islam minder gitu, miris. Ya, kasihan. Berarti ini nggak paham ilmu. Orang Islam itu harusnya percaya diri ya Pak ya. Kan la haula wala quwata illa billah. Memang kita tidak punya daya dan upaya kecuali bersama Allah. Makanya kenapa dibilang berat, kau percaya diri kan sama Allah Pak. Nah, selesai Pak. Kok pede terus sih? Kan bersama Allah Pak. Makanya kadang-kadang kalau ada yang nanya sama saya, Ustadz datang sama siapa? Saya jawab apa Pak? Berdua sama Allah ya Pak. Berdua. Mana Ustadz temennya? Enggak, satu lagi Allah. Selalu saya gituin Pak. Biar apa? Biar pede Pak. Karena beda pedenya kalau orang beriman. Wa antumul a'launa, kamu derajatnya paling tinggi. Ya, sudah 4 ya Pak. Diberi ujian tidak lebih dari kemampuannya, urusannya gampang-gampang. Yang ketiga, pasti ditolong. Yang keempat, diangkat derajatnya. Kalau hidup pakai iman.
Nah, yang kelima apa yang didapat sama orang beriman ada di surat 13 ayat 29. Surat 13 ayat 29. Lemot ya Pak, alhamdulillah. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. 13 ayat 29 Pak. 29. Nah, itu 39 yang dibaca ya. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Walladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang yang beriman dan beramal soleh pasti dikasih kebahagiaan. Bahagia, makanya sakit juga bahagia Pak saya Pak. Kenapa? Ya karena Allah kasih kemudahan. Kalau kasih urusan saya beres semua, bahagia jadinya. Jadi kalau orang yang hidup dengan iman, insya Allah bahagia Pak. Dan bahagianya tanpa syarat ya Pak. Kalau orang hidup dengan logika, bahagianya ada syarat Pak? Ada yang syaratnya harus punya duit. Ya kalau bahagia syaratnya pakai syarat duit Pak, berarti kan tergantung tanggal tuh Pak bahagianya, benar kan? Habis gajian bahagia, tengah bulan menderita. Lah orang beriman Pak nggak ada tanggalnya, bahagia terus Pak. Iya. Ini dijamin sama Allah. Demi Allah Pak, saya merasakan itu hari ini, bahagia terus. Apalagi setelah saya sakit, istri saya sekarang support betul saya Pak, bahagia terus Pak rasanya Pak. Luar biasa, nggak ada tanggalnya. Bahagia itu nggak pakai tanggal Pak. Mau tanggal berapapun, kondisi apapun, senang terus, alhamdulillah. Ya, ini jaminan dari Allah. Tuba lahum, pasti dikasih kebahagiaan. Tuh. Ya, 5 sudah Pak. Masa nggak mau sih Pak? Udah dapat 5. Yang ke-6 surat 16 ayat 97, silakan. Materinya nggak banyak nih, paling setengah jam selesai. Nanti setengah jam kalau mau diskusi boleh. Silakan. 1697. Ya, betul. Min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun Fala. nahu hayal thayyibah. Ya. Wala yannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, barang siapa yang berbuat kebajikan dalam kondisi beriman, baik perempuan maupun laki-laki, pasti dikasih kehidupan yang baik. Mau nggak Pak hidup yang baik? Mau, semua mau. Nggak ada yang nggak mau. Ada yang doa, ya Allah kasih hidup saya susah, ada? Nggak ada. Semua mintanya hidup yang baik kan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau mau dapat hidup yang baik, mulailah hari ini respon semua urusan dengan iman. Tetap mikir Pak. Saya berangkat jam berapa, pakai baju apa, tetap mikir, itu akal saya Pak. Tapi nyampe apa enggak? Di jalan ada apa-apa enggak? Semua saya serahkan kepada Allah dengan iman. Yang bisa saya pikirin, yang enggak bisa saya pikirin, saya serahkan pakai iman. Dagang, mikir enggak Pak dagang Pak? Mikir mau buka jam berapa, harganya berapa, kemasannya bagaimana, itu mikir semua Pak. Tapi laku apa enggak? Belum tahu. Urusan iman serahkan kepada Allah Pak. Tuh. Yang bisa dipikirin silahkan pikirin. Bapak jualan bubur, ya Pak, mau gerobaknya bentuknya kayak apa, mangkoknya mau mangkok ayam apa mangkok sapi, ya kan? Itu bisa dipikirin semua Pak. Karyawan mau 1 mau 2, pakai AC apa enggak, pakai wifi apa enggak, itu bisa dipikirin. Tapi hari itu berapa pendapatan Bapak?
nggak tahu, itu urusan iman, serahkan kepada Allah saja. Dan saya nggak punya gaji dari 2017, ternyata nggak punya gaji, tetap punya rezeki. Ini urusan iman Pak, rezeki urusan iman. Ya Pak, ikhtiarnya macam-macam Pak. Dulu saya jualan bawang goreng, bikin gula aren cair. Sekarang saya produksi frozen food. Tuh, pabriknya di Bandung. Itu usaha saya Pak. Datengin duit nggak? Datengin rezeki apa nggak? Terserah Allah, karena rezeki urusan Allah Pak. Jualannya jualan frozen food, motornya bukan dari frozen food Pak. Coba bayangin. Jualannya frozen food, mobilnya bukan dari frozen food. Nggak ada hubungannya. Harusnya kalau jualannya frozen food bisa beli mobil hasil jualan frozen food kan seharusnya Pak ya. Mobil saya bukan dari frozen food Pak. Dan bahkan yang ngasih mobil ini sudah tidak berhubungan sama saya 1 tahun. Ngisi kajian 2020 sampai 2021. 2021 ke 2022 tidak ada komunikasi. 2022 ngasih mobil Pak, bayangkan. Saya sampai bingung Pak, dulu waktu ngisi kajian saya nggak dikasih mobil. Sekarang saya udah nggak ngisi kajian, Bapak kirimin mobil. Yang ngirimin mobil orang Solo Pak, bukan orang Jakarta. Ada hubungannya nggak Pak secara logika? Kalau mau logika kan harusnya pas ngisi kajian ya Pak. Ustadz saya wakaf mobil kan gitu ya Pak. Ini udah selesai ngisi kajiannya Pak, 2020-2021 2 tahun ngisi kajian. 2021 ke 2022 nggak pernah ada hubungannya apa-apa. WA nggak pernah, telepon nggak pernah. Tiba-tiba Lebaran Ramadan 2022 ngirim mobil Pak. Bonus. Saya sampai bingung sendiri. Saya telepon, Pak, kenapa justru setelah saya nggak ngisi kajian Bapak ngasih mobil? Walau alam Ustaz, kepikiran aja mau ngasih mobil. Gitu doang Pak jawabannya Pak. Ya, dikasih dunia yang baik Pak, mudah saja bagi Allah, kan gampang saja bagi Allah. Bahkan Pak, dulu di zamannya Nabi Yunus, satu kampung itu semuanya beriman Pak. Apa yang Allah kasih sama satu kampung yang beriman di zamannya Nabi Yunus? Ini Allah ceritakan di surat 10 ayat 98. Surat Yunus ayat 98, surat 10 ayat 98. Maka tidak ada penduduk negeri pun yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Ketika mereka yaitu kaum Yunus beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu. Nah, Allah sampai nanya, falaula kanat qaryatun amanat fanafaha imanuha illa qauma Yunus. Kenapa sekarang nggak ada lagi satu kampung, satu kaum, satu desa yang semuanya beriman, yang imannya bermanfaat bagi mereka? Dulu pernah ada di zaman Nabi Yunus Pak. Nabi Yunus 100.000 orang, satu kaum Pak, satu kampung beriman semuanya. Maka apa yang diberikan? Dihilangkan kesulitan-kesulitannya, dihilangkan azab-azabnya Pak. Dikasih kenikmatan. Tuh. Hari ini ada nggak Pak satu kampung yang beriman semua? Hampir tidak ada yang Pak. Kalau satu kampung semuanya beriman Pak, kata Allah, dihilangkan azab yang menghinakan, dihilangkan kesulitannya, dikasih kenikmatan, dikasih kehidupan yang baik. Makanya hari ini mulailah Pak kita ikhtiarkan, meskipun susah, meskipun berat, kadang-kadang melawan sama logika, kita ikhtiarkan mulai hidup pakai iman. Ya Pak, pelan-pelan sedikit-sedikit pakai iman. Jadi besok-besok ngelihat macet, respon dengan iman. Ngelihat mendung, ngelihat baju ketumpahan kopi, respon dengan iman Pak. Kalau kemarin-kemarin minum kopi tumpah ke baju, apalagi bajunya putih, kan langsung ngomel, aduh gimana nih, kan gitu ya Pak. Sekarang, oh Allah nih nggak mau saya pakai baju putih, suruh ganti. Sudah, simpel Pak.
Sudah 6 nih Pak ya. Ujian tidak lebih dari kemampuannya, masalahnya yang gampang-gampang saja pasti ditolong, dimuliakan, diangkat derajatnya, dikasih kebahagiaan dan dikasih kehidupan yang baik. Terakhir yang ketujuh Pak, surat 24 ayat 55. Ya, 24:55. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan kebajikan bahwa Dia tentu akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Bagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan tentu Dia akan menemukan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi, dan Dia benar-benar berubah keadaan mereka setelah mereka dalam ketakutan menjadi aman. Berdosa, mereka tetap menyembahku dengan tidak menyembahkanku dengan sesuatu apapun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, Allah sudah menjanjikan katanya, wa'adallahu, Allah sudah menjanjikan. Allah kalau janji mah ditepati apa enggak kira-kira? Pasti kan. Allah innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji mah. Allah sudah berjanji sama orang yang beriman dan beramal soleh, pasti akan dibuat berkuasa di dunia. Mau nggak berkuasa apa di dunia Pak? Minimal jadi orang sukses Pak. Ya Pak. Allah sudah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh di dunianya akan dijadiin sukses. Kalau sudah sukses, maka dia nggak punya rasa takut lagi. Yang tadinya takut jadi aman sentosa, betul nggak Pak? Tadinya takut nggak bisa bayar kontrakan, kan jadi aman sentosa kalau sudah sukses, betul nggak? Ya, takut nggak bisa bayar sekolah anak, jadi aman sentosa Pak. Tuh. Ya, jadi janji Allah kalau kita hidup dengan iman dibikin berkuasa, dibikin sukses. Ya Pak. Dan saya yakin semuanya pengen sukses, saya yakin semuanya pengen berkuasa. Apalagi kalau Bapak pahami konsep penciptaan manusia. Manusia diciptakan di dunia buat jadi apa? Yang diingat beribadah. Apalagi? Khalifah ya kan? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pak, mohon maaf, kita ini diciptakan untuk jadi khalifah. Kita ini diciptakan jadi orang sukses, jadi pemimpin. Kalau jadi karyawan, karyawan yang sukses. Kalau jadi bisnismen, bisnismen yang sukses Pak. Bukan cuma sekedar hidup saja. Makanya Buya Hamka bilang apa Pak? Kalau hidup sekedar hidup, kera di hutan juga hidup. Kalau hidup kerja cuma sekedar kerja, kera di hutan juga kerja juga. Apa bedanya? Makanya banyak manusia kata Allah di surat 7 ayat 179 disamain dengan binatang ternak. Betul nggak Pak? Ya, walaqad zaraqna li jahannama katsiran minal jinni lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum azanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Betul nggak? Banyak manusia yang kata Allah dipersamakan seperti binatang ternak. Apa Pak binatang ternak? Ngapain aja? Cuma makan, minum, tidur, kawin Pak. Udah itu aja Pak. Ada nggak manusia hari ini yang begitu doang Pak? Kan nyari makan, tidur, kawin, dah selesai. Ya Pak. Makanya jangan sampai kayak gitu Pak. Hidup ini harus pakai iman, jadi bukan cuma sekedar cari makan, cari tidur, selesai. Ya kan? Kita ini diciptakan harus jadi khalifah, jadi pemimpin, makanya harus sukses. Saya tanamkan di kepala saya, kalau saya jadi pengusaha harus jadi sukses. Kalau saya jadi ngisi kajian, Allah izinkan menyampaikan ilmu, harus sukses. Alhamdulillah hari ini saya merasa ya Pak, alhamdulillah Allah tunjukkan kesuksesannya. Kapan? Pas sakit kemarin Pak, kelihatan ramai Pak. Begitu masuk kamar rawat, ada jam besuk dari jam 12 sampai jam 7, nggak berhenti orang besuk Pak. Ini masuk Selasa besok masih ada yang mau datang ke rumah. Jadi begitu pulang ke rumah Pak, ada
admin Pak yang ngurusin ngebesuk, karena semua berbondong-bondong mau ngebesuk. Besok Selasa bisa apa enggak? Oh udah penuh Bu, udah 5 rombongan. Rebo ya, Pak ada yang ngaturin Pak. Ada yang minta hari Selasa, bisanya Kamis Bu, mohon maaf, nggak bisa, bisanya Kamis. Sampai Selasa besok masih ada nih Pak, Selasa besok. Nih Sabtu ini siang masih ada yang mau ngejenguk saya. Ustadz minta waktunya. Iya Bu, bisanya Sabtu. Sabtu jam berapa Ustadz? Habis zuhur. Baru bisa habis zuhur. Itu pun cuma sejam ya Bu, antara jam 1 sampai jam 2, dikasih cuma sejam doang. Pak, para mau besuk udah kayak mau datang ke kantor. Pak, buat saya bukan untuk menyombongkan diri, bukan, tapi ini menenangkan. Oh ternyata kerjaan saya, ikhtiar saya, perjuangan saya ternyata menunjukkan hasil kan Pak. Tuh. Sehingga saya makin semangat. Oh saya harus kasih ilmu dengan cara yang lebih baik, kasih materi-materi yang lebih bagus, menyampaikan dengan public speaking yang lebih baik. Makanya saya belajar lagi Pak. Bukan malah sombong, enggak, harus tetap merendahkan diri. Tuh. Makanya saya mikir lagi, apalagi yang harus saya sampaikan ya Pak. Tuh. Jangan sampai saya seperti binatang ternak, udah sukses, udah. Tuh. Ya Pak ya. Jadi mulailah hari ini, sesusah apapun, sesulit apapun, kadang-kadang melawan logika, nggak masuk akal, ikhtiarkan jalani hidup dengan iman. 7 yang Allah kasih, ya Pak. Ujiannya tidak melebihi dari kemampuannya, urusannya gampang-gampang, terus pasti ditolong Allah, dimuliakan, dikasih kebahagiaan, dikasih kehidupan yang baik, dan berkuasa di dunia Pak, sukses di dunia. Tuh. Sesuai dengan penciptaan dari Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang kedua, penciptaan manusia kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku ciptakan bapak-bapak semua ini, ibu-ibu semua, kecuali jadi rahmat bagi seluruh alam. Kalau bagi jadi rahmat artinya apa Pak? Kemana-mana ngasih manfaat, betul nggak Pak? Bukan kemana-mana minta manfaat. Beda ya Pak? Kemana-mana ngasih manfaat sama kemana-mana minta manfaat, beda nggak? Beda. Orang Islam itu kemana-mana ngasih. Rasulullah itu mentalnya mental ngasih, bukan mental minta, betul nggak Pak? Rasulullah meskipun dia tidak makan, ada minta, tukang minta-minta, dia berjuang ngasih. Kalau kita begitu ada orang yang minta, saya juga butuh ditolong Pak. Gitu ya Pak. Ini kemarin ada ibu-ibu yang nanya sama saya, Ustadz, saya datang ke warung, sampai warung belanja saya 22.000. Lalu ada tempe bosok, dia bilang gitu. Saya tanya sama yang dagang, Bu, tempe bosoknya dibuang apa enggak? Mau dibuang Bu? Kalau mau dibuang mah buat saya aja. Oh iya, nggak apa-apa, dimasukinlah ke plastik. Tapi sama ibu-ibu itu dihitung bayar. Oh Pak, Bu, jadinya 25 ya, tambah 3.000 jadi 25. Ibu-ibu tuh nanya gimana hukumnya. Saya nggak jawab hukumnya. Saya bilang, ibu mulai besok jangan mental minta, ya Pak ya. Kita jangan mental minta, harusnya bilang, Bu, ini tempe bosoknya dijual apa enggak, gitu dong Bu, benar nggak? Kita itu jangan mental minta ya Pak. Mentalnya mental bayar, mental ngasih Pak. Itu yang harusnya muncul di jiwa orang beriman. Karena orang beriman adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita itu mau ngasih rahmat bagi seluruh alam. Ketemu kucing kasih makan Pak, jangan ditendang. Ya Pak. Jadi kita punya rumah, dirawat rumah kita sehingga kita jadi rahmat bagi lingkungan. Selokan kita jaga, pohon kita rawat, jadi rahmat bagi seluruh lingkungan, seluruh alam. Jadi kemana-mana kita itu memberi, bukan minta diberi. Nah, datang kucingnya Pak. Ya, jadi sekali lagi ya Pak ya, bagaimana kita bisa memberi manfaat kalau kita tidak sukses, betul nggak? Kalau Bapak mau memberi manfaat lewat sedekah, ya berarti Bapak harus banyak duitnya. Kalau Bapak mau memberi manfaat lewat ilmu, ya berarti harus belajar dan jadi orang pintar. Harus punya kemampuan public speaking. Betul nggak? Ingat? Maka dari itu, kejarlah akhirat lewat pintu mana saja yang Bapak mau. Tapi jangan salah, modalnya satu. Dunianya harus baik dulu. Dunia baik, modalnya satu Pak, iman. Setelah iman, banyak beramal soleh.
insya Allah hidup kita dari yang ujiannya tidak akan melebihi dari kemampuannya, ujungnya sampai sukses insya Allah. Ya, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi Pak, sesulit apapun, seberat apapun, kadang-kadang melawan logika nggak masuk akal, ikhtiarkan menjalani hidup dengan iman. Ya, 7 ya Pak. Lupa ayatnya. Ayat ntar saya kirim ke Parasnya lah, ya buat dibaca. Ya. Ada YouTube-nya, ini ada rekamannya, ya sudah nanti tinggal bisa ditonton ulang, ya Pak ya. 7 ya, 742, 1888, 10 103, 3139, 1329, 1697, terakhir 2455. Nanti kalau bingung-bingung nonton sejam kelamaan, lihat aja tuh yang 5 menit terakhir ya Pak. Udah saya sebutin ayatnya 7. Oke? Itu ya materinya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mangga kalau ada yang mau tanya jawab silakan. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Mau nanya apa aja insya Allah. Boleh mangga Pak, silakan. Tadi kan Ustaz memaparkannya itu yang baik-baik aja. Artinya kalau misalnya kita dapat yang nggak baik, yang kita introspeksi itu sebenarnya gimana? Iman kita yang kurang atau emang ini emang diuji sama Allah? Ya, begini Pak. Kita baca surah 42 ayat 30. Surah 42 ayat 30. Kata Allah, semua musibah yang terjadi karena kesalahan tanganmu sendiri. Ya Pak. Jadi kalau punya masalah, punya kesulitan, penyebabnya apa Pak? Salah sendiri. Surat 42 ayat 30. Makanya kalau hari ini kita punya kesulitan, nomor 1 ngapain Pak? Respon dengan imannya apa berarti? Istighfar ya Pak ya. Itu bukti kita respon dengan iman. Kalau kita punya masalah, handphone ketinggalan aja itu masalah Pak, betul nggak? Berarti kalau kata Allah di surat 42 ayat 30, kalau handphone ketinggalan, penyebabnya kesalahan siapa? Salah sendiri. Makanya jangan lempar cari alasan kemana-mana. Kadang-kadang kita handphone ketinggalan nyalain anak tuh. Oh tadi sih kamu yang mainin, jadi lupa tuh di atas meja. Betul nggak Pak? Kan kata Allah kesalahan siapa? Tangan sendiri. Naik mobil berdua sama istri Pak, udah jalan setengah jam, tiba-tiba ada yang ketinggalan tasnya. Istrinya bilang, ya tasnya ketinggalan. Kamu gimana sih? Masa kamu gak ingetin? Nah kan seringnya kita begitu Pak, betul nggak? Nyari-nyari alibi. Padahal Allah sudah bilang, semua musibah penyebabnya adalah kesalahan tanganmu sendiri. Itu ada di surat 42 ayat 30. Kalau surat ayat lain Pak, kalau surat lain, surat An-Nisa ayat 111. Wa may yaksib isman fa innama yaksibu ala nafsi. Barang siapa berbuat dosa, maka dia berbuat untuk kesulitan dirinya sendiri. Clear ya Pak ya? Jadi kesulitan kita penyebabnya apa? Dosa siapa? Dosa sendiri. Makanya jangan nyalain hujan, jangan nyalain macet. Kadang-kadang kita nyalahin hujan, nyalain macet. Padahal kesulitan penyebabnya apa? Dosa sendiri Pak. Makanya kalau kita respon dengan iman, begitu ada kesulitan, responnya apa nomor 1? Istighfar Pak. Astagfirullah, ini saya salah nih. Nah, nggak ada lagi nyalahin istri, nggak nyalahin anak, nggak nyalahin air minum kepanasan, enggak Pak. Ya, jadi enggak istighfar. Oh, kalau istighfar itu tadi surat 8 ayat 33 kalau Bapak mau, ya. Kata Allah kalau Bapak istighfar tidak akan diazab, surat 8 ayat 33. Kalau Bapak banyak istighfar tidak akan disiksa, berarti nggak akan dikasih masalah, betul nggak Pak? Tuh. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun, kata Allah. Allah tidak akan mengazabmu, menyiksamu selama kamu istighfar. Jadi lebih baik di mobil itu istighfar Pak. Makanya saya nggak pernah nyalain radio di mobil saya. Istighfar aja, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Karena tidak akan disiksa selama beristighfar. Berarti nggak akan kecelakaan selama istighfar. Betul nggak Pak? Betul. Inilah asuransi versinya Allah ya Pak. Kalau asuransi versi manusia sama versi Allah bedanya apa kira-kira? Bah, sama
sama-sama bayar Pak, versi Allah juga bayar kan, bayar sedekah, betul kan? Kalau versinya manusia, bapak sakit dulu baru diganti, mobilnya tabrakan dulu baru dibenerin. Kalau versinya Allah, tidak akan disiksa selama istighfar, berarti harusnya kecelakaan jadi nggak jadi Pak. Tuh, itu asuransi versi Allah. Karena kita sering istighfar, harusnya serempetan nggak jadi. Tuh. Jadi jangan lupa istighfar diperbanyak, ya, gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa keterima ya. Ada lagi? Cukup? Kayaknya udah kepikiran lontong sayur. Kalau memang tidak ada lagi, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa diterima. Mudah-mudahan juga bisa dipraktekkan. Ya, pelan-pelan saja, nggak apa-apa. Ya Pak. Kalau bisa kenceng, alhamdulillah. Kalau nggak bisa kenceng, karena masih berlawan logika, masih suka nggak sinkron dengan akal, ya pelan-pelan saja Pak. Ya, yang penting dimulai. Karena Allah menyukai amal yang sedikit tapi istiqomah daripada langsung banyak cuma sekali. Lebih baik kita pelan-pelan tapi istiqomah. Insya Allah nyampe Pak. Ya. Terima kasih banyak. Usikum wa nafsi taqallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.